Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Valdan Nova Yasser. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 118170043 yang sedang melaksanakan kegiatan KKN online di SMA. Sebenarnya online di rumah, tapi KKN-nya berupa membuat video pelajaran yang akan diberikan kepada SMAN 1 Katibung. Nah, video pelajarannya kali ini yang saya akan bahas berupa mitigasi bencana berupa mitigasi banjir. Sebenarnya ada banyak video pembelajaran lain, tapi itu sudah dibagi-bagi. Ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mitigasi banjir. Dan materi ini juga dibuat oleh teman saya, Lutfi Ahmad. Oke, oh ya, sedikit penjelasan. Mungkin kenapa saya membuat mitigasi banjir, dikarenakan SMAN 1 Katibung bisa dikenal merupakan daerah rawan banjir. Jadi untuk itu, menurut saya mitigasi bencana banjir juga merupakan salah satu materi yang cukup tepat untuk SMAN tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ke pendahuluan. Oke, pendahuluan. Nah, pendahuluan bencana banjir. Bencana banjir merupakan limpahan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpah dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Bencana banjir tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan mengurangi dampak kerugian akibat bencana tersebut sehingga perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Mungkin saya tidak akan menjelaskan banyak tentang apa itu bencana banjir karena mungkin juga sebagian banyak orang sudah mengetahui dan bahkan sebagian banyak orang juga sudah pernah mengalami. Jadi saya tidak akan menjelaskan banyak tentang bencana banjir ini, tapi saya akan lebih menjelaskan ke mitigasi bencana banjirnya itu. Nah, mitigasi bencana banjir ini merupakan bentuk kesiapsiagaan yang harus dilakukan baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana banjir. Mitigasi bencana banjir merupakan langkah untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh banjir, sedangkan kesiapsiagaan adalah tindakan dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir. Oke, dari poin ini, lanjut lagi. Dari poin ini, saya akan jelaskan berupa persiapan yang akan dilakukan agar sebelum terjadinya banjir itu apa yang harus kita lakukan, dan saat terjadinya banjir apa yang harus kita lakukan, dan juga sesudah terjadinya banjir apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi mengurangi kerugian lah setidaknya jika terjadinya bencana tersebut. Oke, ini langkah yang harus dilakukan. Bisa lanjut nanti saja ke materinya. Oke, sekarang kita saya juga ingin memberitahu kalau video pembelajaran ini juga dibuat untuk bukan hanya sekedar ditonton saja, tapi juga saya harap ada yang bisa mendapatkan manfaatnya. Walaupun saya menjelaskannya mungkin agak kurang jelas juga karena keterbatasan saya juga sebagai mahasiswa. Oke, kita lanjut saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Satu, ada kompetensi dasar. Dua, ada indikator keberhasilan. Kompetensi dasar. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu memahami penanggulangan bencana banjir. Ya. Dan juga indikatornya, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan penanggulangan bencana banjir. Jadi kalau kompetensi dasarnya itu merupakan bisa memahami apa yang mungkin saya jelaskan ini, mungkin walaupun tidak banyak, dan indikator keberhasilannya adalah bisa menjelaskan apalagi memberikan info atau pengaruh ke masyarakat sekitarnya tentang penanggulangan bencana banjir. Itu kurang lebih materi dan submateri pokok. Dalam modul mitigasi bencana banjir ini akan membahas materi prabencana, pada saat bencana atau tanggapan darurat, pasca bencana. Prabencana ini untuk lebih lanjutnya adalah sebelum terjadinya banjir, pada saat bencana ya pada saat terjadinya banjir, dan pasca bencana adalah setelah terjadinya banjir apa yang harus dilakukan. Oke, kita langsung ke materi pokok 1, penanggulangan bencana banjir. Nah, kali ini kita mengutip dari undang-undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke, apa kaitannya dengan banjir? Banjir itu merupakan peristiwa alam yang bisa saja disebabkan oleh manusia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, banjir dikategorikan sebagai salah satu bencana alam. Dan jelas banjir dapat merugikan suatu suatu kehidupan karena ya bisa juga timbul korban jiwa, misalkan lingkungan sudah pasti, kerugian harta benda juga sudah pasti, dan beberapa dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi menjadi bencana alam, adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam seperti ini, banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut, dan tsunami. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti corona sekarang mungkin. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Mungkin kalau bencana sosial ini bisa berupa seperti terorisme atau tawuran antar kampung, mungkin seperti itu juga bisa dikategorikan bencana sosial. Tapi kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke bencana banjir. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ini merupakan definisi dari penanggulangan bencana. Nah, tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Ini yang pasti udah paling penting. Dikarenakan nyawa manusia atau kesehatan manusia itu adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan untuk agar tidak di posisi yang sangat beresiko seperti mungkin bisa menyebabkan kematian atau cacat atau penyakit gitu seperti dan ya sebagainya lah. Lanjut ke menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ini seperti misalkan banjir. Banjir itu dikategorikan ke bencana alam yang berdasarkan undang-undang. Jadi bisa akan diadakan bantuan dan seterusnya dari pemerintah juga seharusnya. 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, ini tujuan dari penanggulangan bencana itu salah satunya menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana. Mungkin agak membingungkan ya, karena ini tujuan dari penanggulangan bencana, tapi di sini juga penanggulangan bencana. Tapi simpelnya adalah intinya tuh tujuan dari penanggulangan bencana yaitu adalah agar ada orang yang bukan orang, suatu kelompok yang dapat membantu kita menanggulangi bencana tersebut juga secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dan 4. Menghargai budaya lokal. 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Dan 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Mungkin kalau dari 4 terakhir ini cukup mudah untuk dimengerti, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Oke, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap, meliputi seperti yang tadi kita ketahui, prabencana atau sebelum bencana, saat tanggap darurat atau pada saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebelum atau tidak terjadi bencana. Oke, prabencana ini mungkin bisa dikategorikan sedia payung sebelum hujan. Bukan kategori, maksudnya bisa diimplementasikan sebagai sedia payung sebelum hujan. Kenapa gitu? Karena ketika kita sudah berjaga-jaga membawa payung, tapi itu belum tentu hujan. Ketika langit gelap belum tentu hujan. Begitu juga dengan banjir. Ketika kita sudah siap siaga dengan akan kedatangannya banjir, belum tentu terjadinya banjir. Contoh simpel adalah prabencana seperti kita mengungsikan barang yang seandainya punya rumah tingkat 2 atau simpelnya
mengungsikan kendaraan bermotor kita, entah itu motor atau mobil, ke daerah yang lebih tinggi. Padahal banjir mungkin saja terjadi, tapi banjir belum tentu masuk sampai ke garasi rumah atau kena bagian mesin dari kendaraan kita. Jadi ini prabencana kurang lebih juga bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga terjadi, bisa juga tidak terjadi. Oke, kita lanjut. Perencanaan penanggulangan bencana yang terdiri atas pengenalan dan pengkajian ancaman bencana banjir, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana banjir. Nah, ini kemungkinan. Kemungkinan itu juga berarti eh, seperti yang kita ketahui, kemungkinan tidak hanya ada satu pilihan, yaitu ada banyak pilihan. Nah, mungkin untuk kategori banjir tersebut yang akan saya bahas kali ini adalah kemungkinan akan terjadinya banjir dan tidak terjadinya banjir. Jadi, sudah ada analisis kemungkinan apakah daerah tersebut kemungkinan banjirnya besar atau kecil, bahkan tidak sama sekali. Lanjut lagi ke pilihan tindakan pengurangan resiko bencana banjir, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana banjir, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Banjir rumah jadi karena ulah manusia, benar. Pengurangan risiko bencana yang terdiri atas pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana banjir, pengembangan budaya sadar bencana banjir, peningkatan komitmen terhadap perilaku penanggulangan banjir, dan penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana banjir. Oke, pengurangan risiko bencana banjir itu artinya kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya banjir di daerah tersebut. Nah, pengurangan resikonya itu berupa apa? Pengenalan penantauan risiko bencana banjir. Dan seperti kayak pengembangan budaya sadar ini sangat penting dikarenakan apabila manusia atau warga tidak bisa sadar akan bahayanya bencana banjir atau akan datang atau beresikonya daerah tersebut untuk terjadi banjir, maka akan sangat merugikan dia dan warga sekitarnya, dikarenakan seperti dia membuang sampah sembarangan, menebang pohon, pembukaan lahan, dan lain-lain. Padahal daerahnya risiko rawan banjir tapi daya serap air tidak ada, maka ya jika tidak ada kesadaran dari warga manusia sendiri di sekitar situ sendiri, ya akan sulit untuk mengurangi risiko bencana di daerah tersebut. Kita lanjut lagi, pencegahan yang terdiri identifikasi dan kita lewat aja langsung. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, dilakukan secara bakal dikoordinasikan oleh suatu badan. Nah, ini mungkin agak rada ribet bacanya, tapi intinya adalah di Indonesia itu ada namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan BNPB itu bertugas, mungkin kalau yang kita ketahui pada saat ini adalah Satgas ya, Satgas COVID. Nah, kalau BNPB mungkin seperti satgasnya di COVID, tapi dia berupa bagian bencana alam maupun non alam ataupun bencana sosial. Nah, dan pemaduan dalam perencanaan bangunan ini dilaksanakan oleh suatu badan itu apa ya, BNPB tadi. Oke, kita lanjut. Masih prabencana ya. Oh, ini analisis risiko bencana banjir tadi sudah. Pendidikan dan pelatihan. Oke, ini juga cukup penting, pendidikan dan pelatihan, dikarenakan beberapa penduduk mungkin menurut saya tidak tepat jika dikatakan tidak tepat jika dikatakan kurangnya pendidikan atau pelatihan pada warga tersebut. Tapi menurut saya lebih tepatnya adalah kurangnya kesadaran, dikarenakan ya menurut saya semua orang hampir semua orang, apalagi di Indonesia, tahu banjir, dan mungkin sebagian besar juga sudah merasakan rasanya banjir. Contohnya seperti saya juga di Jakarta, saya tahu akan berupa pendidikan dan pelatihan ini, saya sudah sangat sering mendapatkannya, tapi apakah ini akan menghilangkan bencana banjir?
tidak akan selama warganya juga tidak bisa berkomitmen untuk eh, mempunyai kesadaran akan pentingnya pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pentingnya menanam pohon, pentingnya membuat daya aliran air yang bagus, daya serap air yang bagus. Jadi kalau pendidikan dan pelatihan ini menurut saya semua orang juga sudah tahu, tapi kesadaran yang kurang. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini juga bagus. Adapun upaya pelestarian lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, ya, membuat saluran air atau terowongan air bawah tanah, membuat jalur evakuasi. Nah, ini mungkin agak sedikit jarang di Jakarta, terutama di tempat saya tinggal, karena tidak ada jalur evakuasi. Jadi jika rumah terendam banjir di sekitarnya, ya nggak ada jalur evakuasi selain lewat depan. Ya kalau depan ada banjir, otomatis kita akan menunggu perahu. Nah, mungkin yang harus kedepannya dilakukan adalah bagi daerah yang rawan terjadinya banjir adalah membuat jalur evakuasi, karena itu cukup krusial. Juga selain itu, jalur evakuasi ini bisa berguna pada saat kita banjirnya lama gitu, kayak misalkan 1 minggu, 2 minggu, itu kan kita butuh juga stok makanan, nggak semua orang menyetok makanan sebanyak 1 minggu atau 2 minggu. Jadi jalur evakuasi ini juga cukup penting untuk mengirimkan suplai makanan jika ada yang terjebak. Bahkan kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, jalur evakuasi ini eh, bisa sangat penting untuk kehidupan di sekitar kita, tidak hanya untuk manusia. Karena di sekitar kita ada banyak seperti hewan-hewan juga segala macam. Mereka juga eh, nggak cuma manusia yang terjebak, hewan juga bisa terjebak, seperti pada saat banjir juga pasti banyak yang kucing yang terjebak, anjing yang terjebak, atau mungkin hewan-hewan ternak dan lainnya bisa juga terjebak. Jadi jalur evakuasi ini sangat penting untuk makhluk hidup yang tinggal di daerah rawan banjir. Dan di sini ada mendirikan bangunan pencegah banjir seperti waduk, bendungan, eh, iya waduk dan bendungan maksudnya. Menjaga dan membersihkan fasilitas saluran air, menggalakkan program penghijauan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, ini yang cukup jarang. Program penghijauan berupa menanam pohon di lingkungan sekitar. Melestarikan hutan ini juga sangat jarang, terutama di daerah perkotaan, dikarenakan sudah tidak ada lahan hijau, banyak bangunan yang dibangun, sehingga kesadaran untuk program penghijauan lah, atau menanam pohon di lingkungan sekitar sudah cukup rendah, apalagi sampai melestarikan hutan untuk di kota sendiri itu sangat sulit. Oke, pada saat bencana, nah ini yang mungkin beberapa uh, agak dilupakan, yang apa yang harus dilakukan tapi agak dilupakan pada saat bencana, padahal krusial. Oke, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Ya, kita lanjut saja ya. Tentuan status keadaan. Oh, ya ini dia maksud saya. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban. Karena bisa saja pertama blackout atau mati lampu, sehingga susah untuk mencari korban yang terjebak di daerah banjir. Kedua, jika kita sudah tahu lokasi, yang jelas kita selamatkan korban, tapi terkadang tidak semudah itu, tidak semudah kelihatannya. Pertolongan darurat berupa obat-obatan, suplai makanan, air bersih, dan lain-lain. Dan terakhir, evakuasi korban. Ini yang sangat krusial. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit juga, balik lagi seperti kelompok rentan mungkin bisa dikategorikan juga seperti hewan-hewan yang terjebak, karena ya balik lagi mereka juga tidak seperti kita bisa semuanya bisa berenang, atau bahkan
intinya insting survive mereka, insting bertahan hidup mereka. Oke, kalau tidak ada bencana banjir mungkin mereka lebih hebat dari kita, tapi pada saat bencana banjir mereka juga butuh bantuan kita. Jadi menurut saya hewan-hewan sekitar juga harus diperhatikan sebagai kelompok rentan dan harus diprioritaskan juga. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan atau mengganti rusaknya bencana. Nah, pemulihan prasarana dan sarana vital seperti apa? Seperti contohnya adalah gardu listrik yang terendam itu harus segera dimatikan agar tidak terjadi korsleting listrik atau arus pendek, agar tidak membahayakan warga sekitar juga. Oke. Pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Oke, sini saya akan jelaskan, tapi tidak semuanya. Oke, dimulai dari perbaikan lingkungan daerah bencana. Pada saat setelah terjadinya bencana banjir, biasanya hampir terjadinya kerusakan baik itu berupa materi maupun non materi. Yang materi itu bisa berupa rumah, bisa berupa kendaraan, bisa berupa pakaian dan lain-lain. Tapi kalau yang non materi bisa berupa seperti pepohonan yang banyak yang tumbang dan lain-lain, lahan pertanian juga bisa hancur dan lain-lain. Jadi perbaikan lingkungan ini harus dilakukan setelah pasca bencana secara cepat, karena itu salah satu istilahnya bisa dibilang hal yang krusial dalam hidup warga tersebut, orang tersebut. Perbaikan prasarana dan sarana umum. Ini juga bisa dilakukan, tapi yang jelas setelah perbaikan lingkungan daerah bencana, karena sebenarnya ini juga bagian dari perbaikan lingkungan. Lanjut saja ke perbaikan rumah, juga termasuk dari perbaikan lingkungan juga. Pemulihan sosial psikologis, nah ini juga penting. Beberapa orang ada juga yang terkena dampak psikologisnya. Maksudnya seperti apa dampak psikologis itu? Jadi contohnya misalkan ada orang yang biasa tinggal di daerah yang tidak pernah banjir, mungkin seperti daerah pegunungan tinggi, seperti mungkin Puncak yang ada di Bogor, atau daerah Lembang. Tapi ketika mereka pindah ke daerah Jakarta atau Bandung yang bagian selatan yang rendah, itu jadinya banjir dan mereka akhirnya terkena dampak psikologis. Untuk dampaknya itu berupa seperti dia trauma untuk tinggal di situ karena cukup merugikan kehidupannya dan keluarganya. Jadi pemulihan sosial psikologis juga cukup penting dikarenakan trauma terkadang sulit untuk dihilangkan. Nah, yang paling penting juga adalah pelayanan kesehatan, karena dampak dari bencana banjir itu dapat menyebabkan banyak sekali penyakit seperti malaria, seperti bahkan bisa ke kematian, juga seperti kekurangan air bersih. Jadi buat saya nggak tahu terlalu dalam sih tentang dampak dari kekurangan air bersih apa, tapi yang jelas itu dapat menyebabkan penyakit. Jadi ya seperti itu. Resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan, ketertiban. Oke. Pemulihan fungsi pemerintahan. Nah, pada saat terjadinya banjir, sangat mungkin akan terjadi evakuasi. Apabila banjirnya itu juga terjadi selama 1 minggu atau 2 minggu, itu sudah pasti pemerintahan tidak akan di lokasi seperti di gedung pemerintahan tersebut, karena jadi kemungkinan besar pemerintahan tidak berjalan seperti normal, sehingga diperlukan pemulihan fungsi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Oke, rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik.
meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, dan lalu. Oke, rangkuman. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah ini seperti yang tadi kita ketahui, tapi ini lebih spesifiknya lagi. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggara penanggulangan bencana, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, menciptakan perdamaian dan kehidupan masyarakat. Oke. Dari sini saya juga akan memberikan contoh sedikit mengenai bencana banjir yang sedang terjadi di Indonesia, seperti yang di Kalimantan Selatan. Saya juga sudah mendapatkan suatu berita, ini dilansir dari kompas.com. Nah, di sini kompas.com, teka-teki penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, memang sebenarnya di Kalimantan Selatan ini, berdasarkan berita Kompas ini, sudah biasa terjadi banjir. Ini sudah curah hujan ekstrim, tak sedikit pihak menuding penyebab banjir pembukaan lahan. Oke. Nah, ini bisa lihat. Terlepas dari curah hujan tinggi, banjir juga terjadi karena ada kontribusi dari dampak pembukaan lahan. Tak ayal banjir kali ini pun lebih parah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Nah, berarti di daerah sini memang sudah daerah rawan banjir. Cuman dikarenakan ada pembukaan lahan, yaitu penebangan pohon-pohon yang menghasilkan daya serap air yang tinggi, menjadi lebih parah dibandingkan periode-periode berikutnya. Nah, berdasarkan data yang dimiliki, salah satu peruntukan pembukaan lahan di Kalimantan adalah terciptanya perkebunan sawit. Nah, mungkin juga sebagian ada yang berpikir, sawit ini kan juga pohon, juga hijau, juga harusnya bisa dong mencegah banjir. Nah, sawit ini merupakan pohon yang bisa hidup di tanah yang mungkin bisa dibilang menjadi tandus di sekitarnya dan lain-lain, sehingga sawit menyebabkan suatu daerah menjadi bisa dibilang kurang hijau dibanding dengan pohon yang lain ya maksudnya. Dan juga sawit salah satu pohon yang tidak ramah untuk hewan, karena hewan juga seperti ular seperti apa tidak bisa hidup di hutan atau perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit ini jika dilakukan pembukaan secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Pada rentang 2009 sampai 2011, terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14% dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72% dalam 5 tahun. Meningkat dalam 5 tahun saja 72%. Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 30% hanya 2 tahun. Bahkan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit meningkatnya jauh lebih besar daripada pertambangan. Nah, ini yang sangat ironi. Kalimantan yang dulu bangga dengan hutannya, kini hutan itu telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara. Perluasan lahan secara masif dan terus-menerus, menurut Jeffrey, memperparah bencana terutama di kondisi cuaca ekstrim. Oke, kita lagi masuk di bulan Januari. Itu jika di iklim tropis merupakan bulan-bulan istilahnya bulan-bulan hujan. Ketika lagi di cuaca hujan seperti ini, tapi daya serap airnya sangat rendah, maka hampir dipastikan daerah tersebut akan mendapatkan bencana banjir. Nah, banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan 21 orang meninggal dunia, 342.987 orang terdampak, di mana 63.608 diantaranya mengungsi. Ini kurang lebih contoh banjir yang berada di Indonesia pada saat ini, yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Oke, mungkin kita lanjut ke poster ya. Oke, sekarang kita berada